anggota DPRD Kabupaten Garut masa sidang 2 tahun sidang 2020 dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Garut pengganti antar waktu sisa masa jabatan 2019-2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selama ini, isu tentang dugaan pejabat amoral yang berhembus di Kabupaten Garut terkesan diabaikan masyarakat dan aktivis. Namun faktanya, sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari ulama, aktivis, dan mahasiswa terus mengikuti berita yang menghebohkan masyarakat, terutama para politisi di Kota Intan. Pasalnya, dugaan perilaku amoral tersebut dilakukan salah satu ketua partai politik sekaligus pimpinan DPRD Kabupaten Garut. Berikut tanggapan yang disampaikan para aktivis yang tergabung dalam wadah organisasi yang menamakan dirinya Gerakan Revolusi Garut atau GRG. Hal itu disampaikan GRG usai mempertanyakan perkembangan kasus dugaan pokir DPRD Garut ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Garut belum lama ini. Sementara itu, mahasiswa dari Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, mereka akan meminta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut atau BNNK Kabupaten Garut untuk melakukan tes urin secara massal kepada semua anggota DPRD Kabupaten Garut. Pak Ustadz, mohon maaf mengganggu waktunya. Pada kesempatan ini kita ingin minta nih Pak, tanggapan Bapak terkait dugaan prostitusi, penggunaan narkoba, dan kemudian aborsi yang diduga dilakukan oleh salah satu wakil pimpinan ketua DPRD. Ya, itulah bentuk konkret dari demoralisasi di tubuh legislatif. Ini bukan cerita baru, cerita lama bahwa memang demoralisasi itu menjadi luar biasa. Ini kan sebetulnya satu kejahatan moral yang harus diselesaikan. Di tubuh legislatif itu sebetulnya ada Dewan Kehormatan dan sebagainya. Tetapi memang selama ini kita melihat bahwa kelengkapan kelembagaan itu tidak cukup baik menjalankan tugas fungsinya, sehingga berbagai pelanggaran yang terjadi diantaranya adalah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang memang kalau sudah masuk ke lembaga formal kan itu menjadi representasi dari moral rakyat. Artinya bahwa apapun alasannya ada ada beban moral yang besar di anggota legislatif, sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip liberal karena sudah melekat dalam dirinya amanah rakyat. Ketika seseorang melakukan proses penyelewengan itu, maka tidak bisa proses hukum itu harus dijalankan. Berbeda ketika dia menjadi masyarakat biasa, maka cukup dengan tobat pada Allah. Yang kedua, perempuan itu dinikahi. Tapi kalau sudah menjadi pejabat, maka ada resiko hukum lain yang berhubungan dengan kelembagaan yang dia duduki. Di dewan bisa jadi dia dikeluarkan, diganti, dipecat seharusnya karena demoralisasi terjadi. Itu kan nantinya akan menjadi dampak yang luar biasa kalau tidak ada proses penegakan hukum.
macam-macam pandangan masyarakat. Bisa disebut bahwa hukum itu tidak adil, hukum itu tumpul kepada sentra kekuasaan, hukum itu ada pilihan, hukum itu hanya berpihak kepada bawang cilik, macam-macam dampaknya ketika seseorang yang memiliki kedudukan dalam kelembagaan negara kira-kira melakukan bentuk pelanggaran hukum. Maka proses hukum itu tidak hanya moral, itu harus dilakukan. Apalagi dengan persoalan tadi, cerita soal prostitusi, terus miras atau hal-hal yang lain yang sebetulnya dalam dokumentasi negara itu merupakan bentuk-bentuk tadi tuh, bentuk pengkhianatan terhadap tadi. Bentuk pengkhianatan Ya. negara. Pengkhianatan negara dan pengkhianatan amanat rakyat. Terkait prosesnya kan sudah diproses di Iya. BK. BK sudah melakukan kerjanya. Sementara itu di media Ketua DPRD berstatement bahwa yang bersangkutan yang berinisial E ini tidak melakukan pelanggaran etik dan moral, tidak bersalah katanya. Ini tanggapan Bapak seperti apa? Kalau bukti-bukti itu sudah cukup kuat secara hukum, maka yang jadi pertanyaan adalah ada apa dengan pernyataan itu? Apakah memang terjadi persengkolan atau ada ya semacam bergen atau perselingkuhan politik di tubuh legislatif, ternyata tidak hanya A, bisa jadi banyak atau bisa jadi tadi itu ya semacam investasi untuk ke depan, macam-macam bisa terjadi. Pak, ini kan DPR itu dalam kan. tatib ketika BK sudah bekerja dan sudah mengeluarkan hasilnya, maka harus diparipurnakan selama 30 hari paling lama. Dan saat ini setelah hasil BK itu lebih dari 30 hari belum diparipurnakan ini, Pak. Tanggapannya seperti apa, Pak? Hukum itu produk politik, Pak. Hukum itu produk politik, tidak ada yang netral, maka dia akan dipengaruhi oleh tadi jual beli, kepentingan, kekuatan politik, negosiasi, lobby, macam-macam. Bisa jadi hari ini kita tidak melihat, atau ke depan bisa jadi hasil dari transaksi sekarang itu tidak langsung dirasakan sekarang kalau politik. Bisa jadi nanti yang suatu yang akan datang. Artinya bahwa karena hukum itu sekecil apapun produk politik, maka akan terjadi tadi tuh jual beli, negosiasi, macam-macam. Berarti ada indikasi ke situ, Pak ya? Pasti. Ya, jadi intinya gini lah, karena memang kita paham ya, kita sama-sama tahu hukum hari ini dijadikan alat transaksional dari sebuah produk yang dilakukan hukum hari ini. Kalau kita rumusannya adalah KPU, mungkin 1 tambah 2 tambah 3 menjadi 123 ya, mungkin dugaan saya. Tapi kalau rumusannya yudisial Mahkamah Konstitusi 1 2 tambah 2 tambah 3 bisa jadi 6. Persoalannya 6-nya itu tidak dilakukan 6 secara berdiri, tapi digeletakkan. Artinya orang bisa menafsirkan 6, kita bisa bilang 6, sampean bisa bilang 9. Nah, persoalan inilah hukum yang harus kita tegakkan. Berdirikan kalau 6 itu sesuai rumusan. Artinya tegakkan hukum dengan baik. Itu intinya. Jangan menjadikan hukum sebagai alat transaksional. Ini lagi persoalan di Indonesia sebetulnya, terutama di Garut. Jadi hampir di mana-mana. Agar proses hukum ini berdiri tegak, ada permintaan nggak ke BK? Oh iya, Iya. Ini harus benar, dia harus benar, harus jujur. Pada proses penegakan hukum itu dia diberangi dengan iman. Atau BK-nya bubar saja. Karena memang tidak ada Kan tadi. sama Kajari kalau bisa nggak bisa menangani persoalan pokir, mending juga bubar aja. Ngapain? Kita uang rakyat tuh. Ya nggak? Oke. Untuk E-nya sendiri kan, Nah. pernah mendengar nggak kalau perilaku beliau memang seperti ABCD? Mendengar kabar, isu, dan lain-lain? Ya mendengar Ya, sih, iya. kalau informasi, isu macam-macam kan Banyak Itu kan sudah beredar. di mana-mana pasti. Tetapi kan persoalan orang itu sekarang itu orang kalau ngaku sebagai penjahat kan pasti penjara penuh. Ini kan persoalannya begitu sekarang itu. Jadi di Indonesia itu budaya malu itu sudah hilang. Artinya memang GRG ini mengikuti perkembangan kasus ini ya? Oh, sangat. Iya. Sangat. Kami kan bukan hanya satu organisasi, lembaga. Oke. Kami ini kan presidium. diwakili oleh Jangan. berbagai Kang, lembaga. kalau pejabat seperti itu, kerugian buat generasi bangsa apa sih, Kang? Ya tadi Moral. satu akan Ya. memulainya sama minimal. Yang Ya gini kedua, aja lah barangkali.
untuk generasi penerus jangan berikan air mata, berikan mereka mata air. Jadi kalau yang nggak layak udah mundur aja. Saya memang terindikasi kasus memalukan dan memalukan seperti itu, PAW. Kalau memang partai masih mau diakui, kalau nggak ya bubar. Selain Pak, pernah mendengar nggak bahwa ada oknum-oknum lain yang Ya, berperilaku sama? Begitulah. Ya, Ada ya yang tadi. meninggal. Nanti kan jadi fitnah kalau saya katakan siapa orangnya. Oh gitu ya. Ya, kalau Ya perilaku itu kan kita tahu. sudah menyebar. lamun ngaku Jadi ada indikasi bukan saja ya? Oh, lamun ngaku penjahat tapi no penjara, Pak. dulu saya pernah sampaikan terindikasi ya para legislatif ya melakukan narkobing, mau diperiksa hari besok, nunggu waktu 2 minggu. Ya udah bersih ini dulu, ya sulit lah, Udah steril ya. sudah steril lah. Ya itulah. Ketuanya juga Modus kan. Kang, di luaran sana banyak masyarakat yang tidak tahu karena memang perkembangan teknologi dan lain-lain ada yang nggak nyampe ke masyarakat. Banyak, Ya. sebetulnya banyak yang tahu tapi mereka Diam nggak bisa saja. bergerak lah. Hmm. Karena jujur aja, keadilan itu bagi siapa? Bagi orang yang mencari keadilan. Pak, terkait yang kasus itu amoral, gerakan apa yang akan dibuat gitu? Mana? Jangan sampai masyarakat juga senang. Cuma keluar-keluar doang nih nggak ada aksinya. Oh, kita mau adensi rencana ke legislatif mempertanyakan ulang cerita soal Insya Allah kami ini dari lembaga aliansi selalu tertib administrasi. Ya, agendakan. Kalaupun kita mau melakukan sebuah aksi seperti aksi moral kemarin gerakan anti komunis, kita sampaikan pemberitahuan dengan Kapolres dan insya Allah saya sampaikan kondisinya akan kondusif dan ternyata kondusif kan. Jadi selama ini memang GRG ini menyikapi tadi Oh, sudah. Oh banyak. komunis, dugaan amoral, korupsi juga ya. Bukan hanya itu, termasuk undang-undang corona hari ini Kita yang sudah gabung. diundangkan jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Bayangkan itu 405,1 triliun, hari ini sudah menjadi 966 triliun. Itu tidak bisa diaudit karena tadi diamputasi. Kalau begitu terakhir saya nanya nih Pak, ada pesan nggak untuk bapaknya Garut, Bapak Haji Rudi Gunawan sebagai Bupati? melek gitu kan di Proses reformasi birokrasi itu adalah aman konstitusi. tempah. Maka bila proses Mundur. reformasi birokrasi gagal, artinya bahwa Garut belum bisa menjadi sebuah pemerintahan yang bersih. Maka salah satu cara adalah menjalankan reformasi birokrasi. Pokir adalah salah satu dari ciri gagalnya Kabupaten Garut menjalankan agenda reformasi birokrasi. Selain ada program-program kasus-kasus yang lain yang tentu tadi itu nilainya buruk, itulah indikasi dari gagalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Garut. Padahal itu adalah amanat konstitusi yang sudah hampir 2 periode dia menjalankan dan berkuasa menjadi rejim di Kabupaten Garut, tetapi tidak memberikan sesuatu yang terbaik. Oke, terkait dugaan perilaku Pak, apakah Bapak ada hadis, ada ayat apa? Ada. Wala Apa itu, Pak? taqrabal zina. Ada Ustadz gitu loh. Ceng. Nanti dipolitisasi di agama jadi dipolitisasi. Ini kan jadi dunia yang menghadirkan agama, orang beranggapan itu agama dipolitisasi. Jadi memang sebetulnya sudah banyak ayat Quran yang menceritakan soal tentang zina. Apalagi ini kan yang sudah menikah, zina muhsan ini. Ya, orang yang sudah menikah, bukan orang yang tidak punya suami Dirancam istri. sampai mati. Jadi kalau memang tadi 2 pendekatan, ada pendekatan teologi yang tadi ceritakan dirajam, atau pendekatan hukum, minimal mundurkan diri, tetapi tetap sulit karena proses tadi itu terjadi konspirasi sehingga dewan kehormatan juga tidak bisa diberikan sesuatu tadi karena memang ada kepentingan yang lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Buat Pak Bupati, kalau tidak menjadi panutan dan tauladan, lebih baik mundur, lebih kesatria dan mulia. Kami perwakilan dari masyarakat juga dan juga elemen mahasiswa berharap BNN setelah ada dugaan penyalahgunaan narkoba sehingga BNN melakukan tes urin massal terhadap seluruh DPRD Kabupaten Garut. Ini agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat sehingga lembaga legislatif dapat dipercaya dengan bersih, jujur, amanah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kabupaten Garut.
Agar lembaga BNN bisa melakukan tes urin, kira-kira harus seperti apa nih Kang? Ya, tentunya kami ke depan akan mengajukan surat tertulis kepada BNN sehingga nanti BNN melakukan tes urin massal terhadap seluruh DPRD Kabupaten Garut. Oke. Nah Kang, kalau untuk oknum-oknum atau dewan yang lain mungkin ada hal yang serupa atau bagaimana? Atau baru ini saja? Tentunya ini agar menimbulkan asas keterbukaan sehingga nanti seluruh anggota DPRD saya harap harus dilakukan